rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau limpahkan pada kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu. Jauhkan kami dari godaan dan cobaan, sehingga firman-Mu menjadi pegangan bagi hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak untuk berproses menjadi dewasa. Dalam berproses ini kadangkala terjadi suatu pilihan yang mungkin kurang tepat. Pada masa peralihan ini, merasa dirinya sudah dewasa. Pada masa peralihan inilah juga sudah berani membantah orang tuanya. Tetapi di bidang lainnya,
sebenarnya kamu belum dewasa sepenuhnya. Kamu masih mempunyai rasa takut untuk menentukan segala sesuatunya. Di masa remaja ini, banyak terjadi dalam kehidupan ini. Dalam pergaulan ini, mengakibatkan kita bisa salah pilih. Menurut dirimu, kamu sudah benar. Tetapi sebenarnya itu belum benar. Kalau kita sudah merasa benar, kita bisa tersesat. Kita bisa terpelosok dalam pergaulan yang kurang benar. Atau dikatakan pergaulan yang negatif. Dan belum bisa mandiri. Kita sebagai remaja mestinya sudah mengawali sekarang menjadi anak yang mandiri. Baik itu dalam kehidupan iman, baik itu dalam pergaulan, agar tidak menjadikan orang lain itu rugi. Kalau kita belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 2, ayat 9 sampai 13. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, meskipun Rasul Paulus itu harus memberitakan Injil, tidak mengenal waktu. Kalau Rasul Paulus itu mau mencari enak, mudah. Rasul Paulus bisa meminta kepada jemaat itu untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Bahkan Rasul Paulus pun juga dinilai mencari keuntungan sendiri. Tetapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh Rasul. Rasul Paulus tetap mandiri, selain memberitakan firman Tuhan untuk jemaat di Tesalonika. Tetapi Rasul Paulus tetap bekerja. Yaitu dengan membuat tenda. Dan pada waktu itu, Rasul Paulus juga bertempat di rumah Inike. Inike ini pun juga bekerja sebagai pembuat tenda. Jadi bersama-sama dengan keluarga itu, Rasul Paulus membuat tenda untuk mewujudkan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi Paulus merupakan teladan bagi anak-anak semua dalam kehidupan mandirinya. Anak-anak tidak perlu cengeng. Anak-anak harus kuat, teguh, dan menjadi anak yang mandiri. Dalam kehidupan iman maupun kehidupan secara bermasyarakat. Kalau kamu berpegang pada firman Tuhan, berpegang apa yang diteladankan Paulus, saya percaya bahwa kamu akan bisa
menjadi anak yang mandiri, anak yang tekun, anak yang kuat menghadapi godaan, cobaan yang ada di dunia. Kita menjadi anak-anak yang positif dalam pergaulan. Kamu akan menjadi anak-anak yang kuat dalam pergaulan. Tidak akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Marilah kita belajar mandiri di segala bidang, baik rohani maupun jasmani, agar kita mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberikan teladan bagi kehidupan kami melalui hamba-Mu yang bernama Paulus. Paulus tekun dalam pemberitaan Injil, mengabarkan keselamatan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Kami pun juga mohon Tuhan mampukan kami juga menjadi pemberita Injil menurut talenta yang Engkau berikan. Dan mampukan pula kami menjadi anak yang mandiri, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami, sehingga kehidupan kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan